Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai akuntansi tabungan. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febiandika Batari Kusuma, NIM 2016063. Saya Fani Wahyu Ramadhani, NIM 201600122. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat luas. Dari cara yang sederhana, yaitu menyimpan uang di bawah bantal, sampai pada bentuk yang lebih modern, kegiatan menabung berpindah dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank. Pengertian simpanan tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilat giro dan alat analisis lainnya yang dipersamakan itu. Sarana penarikan tabungan. Ada beberapa alat penarikan tabungan. Hal ini tergantung pada persyaratan bank masing-masing mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah yang pertama yaitu buku tabungan. Nah, buku tabungan ini adalah buku yang dipegang oleh nasabah di mana berisi catatan-catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada pada buku tabungan tersebut. Dan yang kedua, slip penarikan. Nah, slip penarikan buku tabungan adalah formulir untuk menarik sejumlah dana dari rekening tabungannya, di mana formulir ini nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. 3. Kwitansi. Nah, kwitansi ini adalah bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan. 4. Kartu yang terbuat dari plastik. Kartu yang terbuat dari plastik ini yaitu kartu yang terbuat dari plastik sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik di bank maupun di automated teller machine atau ATM. Akuntansi tabungan. Akuntansi tabungan merupakan pencatatan untuk semua transaksi yang terkait dengan tabungan, yang meliputi setoran, penarikan, dan pemindah bukuan. Selanjutnya, transaksi-transaksi yang dicatat dalam akuntansi tabungan. Akuntansi tabungan pada dasarnya meliputi pencatatan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembukaan rekening dan penyetoran tabungan. Kedua, penarikan, pengambilan tabungan oleh penabung. Dan yang ketiga, perhitungan dan pencatatan bunga tabungan. Dan keempat, penutupan rekening tabungan. Pembukaan tabungan. Prosedur pembukaan rekening tabungan. Calon nasabah cukup mengisi pembukaan tabungan yang telah disediakan oleh bank yang bersangkutan. Formulir tersebut antara lain harus diisi dengan data pribadi penabung. Contoh, misalkan pada tanggal 1 Maret 2016, Tuan Pranata membuka rekening tabungan pada Bank Berlian Cabang Bandung. Setoran pertama sebesar 4 juta diterima oleh Bank Berlian secara tunai. Bunga tabungan berfluktuasi disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum atau secara floating dan dihitung berdasarkan lamanya tabungan mengendap.
Transaksi di atas oleh Bank Berlian Cabang Bandung dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 1 Maret 2016, kas di debit, tabungan di kredit, keterangan rekening Tuan Pranata, 4 juta di debit, 4 juta di kredit. Selanjutnya, setoran dan penarikan tabungan. Penyetoran pertama lazimnya dilakukan pada bank di mana penabung atau nasabah membuka rekening. Biasanya, bank menentukan jumlah batas minimal setoran tabungan pertama dan jumlah batas minimal untuk setoran-setoran selanjutnya. Penarikan tabungan dilakukan dengan cara penabung mendatangi bank tempat tabungannya, mengisi slip penarikan tabungan yang telah disediakan bank, selanjutnya menyerahkan slip penarikan tabungan beserta buku atau kartu tabungan dan kartu identitas dari penabung. Setelah tanda tangan, penarik cocok dengan contoh tanda tangan penabung yang disimpan di bank, realisasi penarikan tabungan dilaksanakan. Selanjutnya, perhitungan bunga tabungan. Jumlah bunga tabungan lazimnya dihitung pada setiap akhir bulan. Besarnya bunga tabungan pada dasarnya tergantung pada besarnya tabungan, lama pengendap tabungan, dan tingkat suku bunga. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya bunga tabungan, yaitu sebagai berikut. A. Bunga diperhitungkan secara floating. Bunga diperhitungkan secara floating, yaitu atas dasar lamanya dana mengendap dengan suku bunga yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan suku bunga secara umum. Dengan cara ini, bunga diperhitungkan dari setiap saldo tabungan yang terjadi atau muncul dalam periode tertentu dalam satu bulan. Dengan demikian, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Besarnya saldo tabungan yang muncul akibat terjadinya mutasi tabungan. 2. Namanya setiap saldo tabungan mengendap, yaitu sejak suatu saldo menjadi sampai saldo yang bersangkutan berubah. 3. Tingkat suku bunga yang berlaku pada suatu saldo tabungan mengendap. Untuk jelasnya, kita kembali melihat data rekening tabungan Tuan Pranata pada contoh di muka. Saldo-saldo yang muncul dalam bulan Maret 2016 adalah sebagai berikut. 1 Maret 2016 sebesar 4 juta, 21 Maret 2016 sebesar 2 juta. Lamanya saldo-saldo tabungan di atas mengendap pada bulan Maret 2016 dihitung sebagai berikut. 4 juta dari tanggal 1 Maret sampai dengan 21 Maret sama dengan 20 hari. 2 juta dari tanggal 21 Maret sampai dengan 31 Maret sama dengan 10 hari. Saldo-saldo tabungan yang muncul dan lamanya masing-masing saldo mengendap sudah diketahui. Unsur berikutnya adalah tingkat suku bunga yang berlaku. Untuk ini, anggaplah selama bulan Maret 2016, suku bunga berubah sebagai berikut. Tanggal 1 Maret 2016, 10%, tanggal 25 Maret 2016, 20%. Berdasarkan data perubahan tingkat suku bunga di atas, besarnya tabungan Tuan Pranata dari contoh di muka dihitung sebagai berikut. 1. 4 juta mengendap 20 hari, suku bunga yang berlaku dari 1 Maret sampai dengan 21 Maret adalah 20 hari, berbunga 10%. 2 juta mengendap 10 hari, suku bunga yang berlaku dari 21 Maret sampai dengan 31 Maret adalah 10 hari, berbunga 20%. Berdasarkan penentuan suku bunga di atas, perhitungan besarnya bunga adalah sebagai berikut. 4 juta dikali 20 per 360 dikali 10% adalah 222.222. 2 juta dikali 10 dibagi 360 dikali 20% yaitu 11.911. Jadi jumlah besar bunga yang harus dibayar adalah 33.333. Jumlah bunga di atas merupakan tambahan atas saldo tabungan Tuan Pranata dan juga merupakan kewajiban Bank Berlian atau beban bunga bagi Bank Berlian. Oleh karena itu, dicatat jurnal sebagai berikut. Tanggal 31 Maret 2016, beban bunga tabungan didebit dengan nominal 33.333 dan tabungan rekening Tuan Pranata dikredit dengan nominal 33.333 rupiah. B.
Perhitungan bunga dilakukan berdasarkan lamanya saldo mengendap dengan tingkat suku bunga yang tetap. Dengan cara yang kedua ini, bunga setiap saldo tabungan yang terjadi pada suatu periode dihitung atas dasar lamanya mengendap dan suku bunga yang telah ditetapkan. Dengan demikian, suku bunga untuk setiap saldo tabungan yang muncul adalah sama. Sebagai contoh, anggaplah Bank Berlian pada contoh di muka menetapkan suku bunga sebesar 15% dengan menggunakan cara yang kedua. Besarnya bunga tabungan Tuan Pranata dari data di muka dihitung sebagai berikut. 4 juta dikali 20 dibagi 360 kali 15% sama dengan 33.333. 2 juta dikali 10 dibagi 360 dikali 15% adalah 8.333 dijumlah. Jadi jumlah bunga yang harus dibayar adalah 41.660. Perhitungan bunga dilakukan berdasarkan saldo terendah yang muncul dalam suatu periode dengan kategori suku bunga telah ditetapkan. Dengan cara yang ketiga ini, besarnya bunga dihitung dengan memperhatikan saldo tabungan yang terendah yang muncul dalam suatu periode dan termasuk kategori mana saldo yang bersangkutan berada. Sebagai ilustrasi, anggaplah Bank Berlian pada contoh di muka menetapkan suku bunga tabungan dengan variasi sebagai berikut. Besarnya bunga tabungan Tuan Pranata pada contoh di muka jika dihitung dengan cara ketiga ini, pertama menentukan saldo terendah pada bulan Maret 2016 adalah 2 juta, kedua menentukan kategori saldo terendah. Berdasarkan tabel di atas, saldo tabungan 2 juta berada pada kategori keempat atau di atas 1.500.000 dengan suku bunga 22%. Dengan demikian, besarnya bunga tabungan Tuan Pranata untuk bulan Maret 2016 adalah sebesar 2 juta dikali 1 dibagi 12 dikali 22% adalah 36.666. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.